Makan mie sambil dengerin Westlife. If you're not for me, then why do I dream of you as my wife? Ini bagus sih. Tapi kenapa makan mie harus dengerin Westlife? Ya nggak apa-apa dong. Gak apa-apa. Karena kalau orang Inggris dengerinnya Westlife. Cuma situasi warteg mana yang mendengarkan Westlife di wartegnya atau di warmindonya? Tidak ada. Aduh. Kalau di segmen kedua ini Kak, ada cerita menarik Kak. Oke. Soal ada pemain yang tidak punya keluarga negaraan. Aduh, ini beda dari Jorginho tadi. Jadi dia punya dua. Jorginho 2, sementara Ini tidak nggak punya punya. keluarga negaraan. Jadi siapapun yang lahir di tanah Amerika Serikat, otomatis dia akan mendapatkan keluarga negaraan Amerika Serikat. Oke. Siapapun yang lahir di rumah sakit, kemungkinan dia itu orang kaya. Karena kalau miskin tadi di bidan. Iya. Atau kalau zaman dulu tuh dia apa namanya? Paraji. Paraji, Iya, iya, di betul. Paraji. Dukun itu sebenarnya. Nah, siapapun yang lahir dari orang tua berkeluarga negaraan Cina, mau dia lahir dimanapun, otomatis mendapatkan keluarga negaraan Cina. Tentu saja. Sementara dia yang lahir dari batu adalah Sun Gokong. Ini jadi pertanyaan nih. Sun Gokong lahir dia punya akte gak? Karena lahirnya dari batu. Aduh. Nah inilah yang akan kita bahas, yaitu soal Rio Antonio Mafuba. Oke. Karena orang tuanya tidak berkebangsaan Cina, dia juga tidak lahir di Amerika Serikat. Karena Kak, dia ini lahir di tengah laut. Lagi perjalanan. Tepatnya di atas perairan internasional Wah, yang mana nggak ada yang bingung punya juga, gitu. Ngitung batas ke negaranya mana gimana ya. Dan bagaimana ceritanya? Kamu nanya. Kamu nanya bagaimana Tolonglah. ceritanya? Saya tidak muak mendengarkan itu. Oke, kita ini ceritanya nih ya. Ayah Rio ini bernama Ricky Matuba Mafulia Kumbundu. Wah, Menarik ya? agak panjang ya. Dan dia ini adalah pemain timnas Zaire. Nah, yang kini menjadi Republik Demokratik Udah Kongo. nggak ada ya negaranya. Iya, Zaire itu udah ganti jadi Republik Demokratik Kongo. Si Ricky ini ingin menjaga kandungan istrinya dari perang sipil yang melanda Angola waktu dia lahir. Nah, keduanya lalu naik kapal menuju Prancis untuk mendapatkan status sebagai pengungsi politik. Karena ada yang dibolehin masuk ke negara lain kalau emang statusnya tadi pengungsi politik. Nah, orang tua Rio tidak memberikan banyak informasi soal masa lalu mereka katanya. Jadi waktu itu mungkin Serionya juga taunya dia lahir di tengah laut sama Free Willy. Biasanya kalau di laut ada ini nih. Soalnya sih katanya mereka ini tidak ingin membebani pikiran Rio ini dengan masa lalunya yang tragis ya. Tadi kan perang. Sebenarnya dia di laut pun bukan karena tidak mau gitu, tapi karena emang situasi yang mendukung itu. Nah, ini yang membuatnya tidak begitu mengingatnya asal masa lalunya ya. Betul. Dan kalau dia datang ke podcastnya Deddy Kobuser malah dikorek-korek. Oh iya, terus. Gimana lahir di laut sama Free Willy? Enak gak lahir di laut pakai nanya. Udah tahu susah. Jadi saat tiba di Prancis, yang Rio tahu tuh, dia tuh lahir di laut tuh dari paspornya. Oke. Jadi paspornya tuh lahir di laut. Ada kali ya itu yang Born at sea gitu. born at sea. Sisanya kedua orang tuanya tuh nggak pernah bicara soal itu. Sebenarnya dia tuh pengen tahu ya sejarah migrasi dia dan keluarganya itu. Tapi yang dia tahu itu cuma intinya dia tuh lahir di atas kapal laut aja gitu. Karena mereka ini pergi sembunyi-sembunyi, berangkat dari pesisir Afrika Barat, mengikuti pantai timur Pangandaran. Enggak dong, jauh. Dari Afrika ke Eropa kenapa tiba-tiba lewat jalur selatan ini? Lagian kalau di Pangandaran bukannya kapal laut, Oh iya. banana boat. Udah jadi goyang-goyang sih mangnya. Kenapa ya? Jadi wahana. Jadi dia itu mengikuti pantai timur semenanjung Iberia sebelum mencapai pelabuhan Marseille pada Maret 1984. Oke, nah sepanjang perjalanan menuju Marseille tersebut, Rio tidak punya warga negaraan, tentu saja karena lahir di atas laut tadi. Kalau merujuk pada silsilah keluarganya, ayahnya itu dari Zaire. Ia pernah membela timnas Zaire terkenal pada babaknya. Pada Piala Dunia 1974, bahkan sempat masuk Piala Dunia tadi benar. Nah, sementara ibunya yang bernama Teresa berkebangsaan Angola. Jadi tinggallah di Angola. Betul. Nah, nama Rio sendiri diberikan oleh ayahnya yang bernama Ricky tadi. Rio ini berarti sungai kalau di bahasa itu. Berarti emang dia harusnya lahir di Zaire aja, membela timnas Zaire sesuai ayahnya, tapi kan konflik dengan Angola tadi, dia harus lahir di atas laut. Di atas laut ya, tapi itu jadi aneh Kak. Ayahnya si Ricky Martin ini Bukan Ricky ini, bukan tadi yang gundu ini. Si Ricky ini dia tuh ngasih nama Rio. Oke. Rio itu bahasa Portugis apa bahasa Latin gitu. Yang artinya kan sungai. Dia kan lahir di atas laut. Harusnya bahasa Latinnya laut itu adalah Omar. Omar. Dan harusnya jadi bagus gitu. Jadi siapa namanya?
Omar bin Ricky. Wah, Omar bin Ricky itu keren Keren sih. kan? Iya. malang bagi Rio karena ibunya wafat ketika usianya masih 2 tahun. Aduh. 10 tahun kemudian, ayahnya pun berpulang. Wah. Meski hidup dalam kesulitan, tapi kedua orang tuanya ini mengusahakan Rio buat mendapatkan kewarganegaraannya dan membuat Rio tuh bisa hidup dengan keluarganya yang baru. Udah menetap di Prancis soalnya ya. Rio ini tinggal di Bordeaux. Nah, di sana kehidupannya berjalan sebenarnya dengan baik nih. Ada banyak kewarganegaraan yang berbeda, utamanya dari selatan Afrika. Karena Prancis kan emang banyak tuh keberagaman di warganya. Sehingga ia merasa diterima di kota tersebut, tidak terlalu asing. Setelah ibunya wafat, kemudian ayahnya juga sempat nikah lagi sebenarnya. Ia tumbuh bersama ibu tiri dan tinggal dengan 11 saudara-saudari. Waktu itu mungkin belum ada KB ya. Iya. Atau ya seneng aja. Kenapa Ricky, tolonglah. Udah tahu ayahnya anaknya susah ditambah lagi saudara. Alasan Rio akhirnya menekuni sepak bola itu untuk melawan rasa kehilangan ketika ditinggalkan kedua orang tuanya. Jadi mungkin kan kalau orang mah stres gitu tuh, mental health gitu, kan bunuh diri. Nah dia mah main bola gitu, ada pikiran positif. Bordeaux tuh menemukan bakatnya dan 6 tahun kemudian ia berhasil menempati pos di lini tengah di tim utamanya Bordeaux. Debutnya ini terjadi pada Januari 2004 di laga melawan Lyon. Sejak hari itu, dia tuh hampir selalu ada di rencana tim pelatihnya gitu. Ia bahkan pernah dipanggil oleh timnas Prancis. Wah, masuk timnas ya. Nah, pemanggilannya ke timnas Prancis ini mempercepat prosedur untuk mendapatkan kewarganegaraan. Karena sampai sekarang nih belum jelas karena kewarganegaraan dia. Kabar baik hadir pada September 2004 saat Raymond Domenech memanggilnya ke timnas. Ia pun harus dinaturalisasi menjadi warga negara Prancis tentu saja. Nah, tapi prosesnya ini agak panjang nih. Untungnya masa lalunya ditemukan oleh media sehingga permasalahannya yang tidak punya kewarganegaraan selama 20 tahun ini menemukan titik terang. Jadi diviralin lah oleh media sampai akhirnya dia bisa menemukan titik terang. Kalau titik yang genre musiknya EDM, apa tuh? titik DJ. Wah, itu mah beda lagi dong. Tapi lu kan tahu kan titik yang bukan itu. Bukan itu kan jatuh itu ya. Kalau titik yang suka ngerebut pacar orang? Titik siapa? Titik Puspa. Putuskanlah saja pacarmu. Putuskan saja pacarmu. Titik Puspa itu udah nenek-nenek dong, jangan dibecadain. Nah, kini Rio ini sudah punya kewarganegaraan. Dari yang awalnya terganggu karena tak punya negara, kini orang-orang bisa tertawa ketika melihat tempat lahirnya. Tadi kan mereka ngetawain ya. Lucu juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir ya. Dia pun menjelaskan kehidupan pengungsi itu tuh sebenarnya rumit banget. Soalnya orang-orang ini dipaksa untuk meninggalkan segalanya. Mereka ini meninggalkan keluarga mereka, pekerjaan, teman-teman, dan segalanya. Mereka ingin mencari kehidupan yang lebih baik di negara lain dan mempertaruhkan segalanya lah ya, termasuk nyawa mereka saat berlayar di atas laut. Jadi ya keren banget lah si Rio Dewanto ini. Bukan Rio Mapumba, kita kenapa jadi Rio Dewanto? Nah, Rio yang mengalami langsung peristiwa ini, ia menyebut kalau olahraga adalah cara sempurna untuk melupakan masalah tersebut, masalah hidup lah kalau buat Rio ini kan. Dan dia bisa berbagi dengan orang lain gitu soal cerita yang sebenarnya sedih tapi malah jadi cerita motivasi gitu jatuhnya. Rio punya trofi Coupe de la Ligue musim 2006-2007 bersama Bordeaux, serta trofi Ligue 1 musim 2010-2011 bersama Lille. Ia mendapatkan 13 caps bersama timnas Prancis senior. Yang mana ini pasti memotivasi semua anak yang sebenarnya mereka masa kecilnya susah gitu, tapi bisa menemukan titik terang tadi di sepak bola. Iya, dan juga kalau mau EDM, tetap ya titik DJ. Gimana kali ya bahasan kita soal Rio Mapumba ini, di mana dia lahir di atas laut dan akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Prancis. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola Untuk Anda. mantap.